Pendidikan dulu nomor satu, karena insya Allah ketika pendidikan kita sudah mumpuni, insya Allah pekerjaan akan mengikuti kita, begitu. Seperti kerja dari pagi sampai malam, banyak kalangan pas bekerja, ilmu-ilmu yang gue dapat di sebagai driver banyak banget lah yang gue gak dapet di kuliah. Ya di situ juga lu harus punya kemauan yang tinggi sih, karena kalau misalkan kita nggak punya kemauan yang tinggi, pasti salah satunya bakal lost tuh. Salah satunya bakal ditinggalin, entah nanti lu jadi fokus kuliah doang atau nanti lu jadi fokus kerja doang. Kelas 12 merupakan masa-masa sulit bagi siswa SMA, di mana mereka harus menentukan pilihan perihal masa depannya. Banyak dari mereka yang bingung untuk memilih antara kuliah atau kerja. Berdasarkan data penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, angka kasar perkiraan lulusan SMA sebanyak 3,6 juta per tahun, dan yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi hanya 1,3 juta. Dari sini dapat dilihat bahwa siswa SMA yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi tidak lebih dari setengahnya yang melanjutkan kerja. Tak jarang dari mereka memilih kuliah sambil kerja. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kebutuhan ekonomi, dan yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Kuliah, kerja, ataupun kuliah sambil kerja adalah sebuah pilihan bagi mereka. Semuanya adalah hal yang sama baiknya, tergantung kebutuhan masing-masing individu. Semua orang bisa memilih untuk melanjutkan ke jenjang manapun. Namun, hal tersebut juga harus didiskusikan bersama orang tua. Dan yang paling penting adalah pahami diri Anda, apa yang Anda mau, apa tujuan Anda, dan bentuklah masa depan yang Anda mau. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Raffi Omar Radianza, bisa dipanggil Raffi ataupun Omar, tapi teman-teman gue biasa menyapa gue Omar. Oke Omar, lo ini kuliah atau kerja? Gue untuk saat ini alhamdulillah lagi kuliah di Institut Pertanian Bogor, dan sekarang ini gue berada di semester 6. Kuliah lo ini jurusan apa sih, Mar? Jurusan Ekowisata, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Sebelum lo masuk kuliah ini, lo tuh sempat gap year gak? Enggak sih, ya alhamdulillah enggak sempat gap year, dan alhamdulillah pada saat lulus dan gue mencoba untuk mendaftarkan diri ke Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, dan alhamdulillah keterima. Nah, lo kan milih program ekowisata ya. Kenapa sih lo milih program itu? Karena dari gue pribadi ya, gue pertama anaknya tuh suka jalan-jalan ya, suka menjelajahi tempat-tempat baru gitu, dan itu menjadi suatu passion lah kalau menurut gue ya, dan kegemaran gue, hobi gue untuk traveling, dan gue ingin menggali ilmu tentang kepariwisataan, khususnya dalam mengkaji kepariwisataan di Indonesia. Oleh karenanya gue tertarik banget untuk masuk di program studi ekowisata. Tapi ada sedikit cerita yang menarik, dan gue kiranya itu ekowisata itu ekonomi pariwisata, tapi ternyata itu adalah ekologi pariwisata, yang tentunya sangat berbeda sekali apa yang gue persepsikan pada saat itu. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya gue pribadi enjoy aja dalam menghadapi perkuliahan gue pada saat ini. Oke, benar juga sih. Tapi lo kan kuliah juga udah lama, semester juga udah cukup jauh, bisa dikatakan lo pengen di akhir. Sempat ngerasa pengen kerja gak setelah lulus SMA sebelum lo pengen ngambil kuliah?
Kalau untuk kerja sih enggak ya, karena emang dari tuntutan orang tua juga disuruh fokus sama mama khususnya ya, untuk kuliah dulu aja, kerjanya nanti. Karena orang tua gue lebih menuntut ke pendidikan dulu nomor satu, karena insya Allah ketika pendidikan kita sudah mumpuni, insya Allah pekerjaan akan mengikuti kita, begitu. Oke. Menurut lo, kelebihan dan kekurangan kuliah setelah lulus SMA? Untuk kelebihan kuliah setelah lulus SMA ya alhamdulillah ya, gue merasakan kelebihannya itu ini aja sih, ini masalah bicara waktu ya, dan gue merasa waktu gue lebih produktif aja gitu selama kuliah ini. Jadi setelah SMA gue nggak banyak belajar untuk persiapan SBM ataupun ujian masuk kampus di tahun berikutnya. Gue bisa langsung menyesuaikan dengan perkuliahan gue yang pada saat itu mungkin masih terkendala oleh situasi pandemi, dan di situ gue bisa lebih produktif dan lebih bisa dalam mengatur waktu gue. Jadi waktu gue benar-benar kepake banget. Tapi di sisi lain ada kekurangannya sih. Kekurangannya gue merasa pada saat awal itu culture shock, karena transisi dari anak SMA ke kuliah itu banyak sekali perbedaan dan juga butuh penyesuaian yang lebih mendalam lagi sih. Itu sih kekurangannya bagi gue pribadi. Lu kan berarti kuliah juga udah cukup lama nih, udah pengen di akhir juga yang tadi gue bilang. Nah, saran-saran lu kepada bisa dikatakan adik-adik lu yang pengen lulus SMA, lebih baik pilih mana sih, kuliah atau kerja? Oke, kalau dari gue pribadi ya, untuk adik-adik gue nih, untuk pesan dari gue pribadi, sebenarnya cari tahu dulu kebutuhan diri lu sendiri. Lu pada saat kelas 12 nih ya khususnya, yang sudah ada di ujung antara kuliah ataupun kerja, itu gue saranin kalian itu lebih mencari jati diri dulu sih. Kalian tuh sebenarnya ingin apa, maunya apa. Kalau kalian tertarik di istilahnya ingin menjadi katakanlah seorang pilot misalkan ya, ataupun seorang masinis gitu ya, tentunya kan itu pasti pendidikan nomor satu ya kan dibanding pekerjaan. Oleh karenanya ya kejar dulu pendidikan kalian, bangun dulu fondasi dasar kalian, baru insya Allah kedepannya pasti pekerjaan yang kalian impikan akan mengikuti kalian ketika pendidikan kalian sudah mumpuni. Halo, nama gue Bian Miko. Bian, lu ini lagi kuliah atau kerja? Sekarang gue lagi kerja. Oke, lo kerja di bagian apa? Gue sebagai driver di perusahaan ojek online. Kenapa lo lebih milih kerja dibandingkan kuliah? Untuk sekarang masalah perekonomian, gue lebih milih kerja untuk menabung kuliah ke depan. Sebelumnya lo udah sempet nyoba untuk kuliah gak sih? Sebelumnya sempat udah pernah ikut tes SBM dan lain-lain, nggak keterima, jadi gue lagi kerja. Oke. Tapi lo emang sempet banget pengen ngerasain kuliah ya? Sempet banget. Ceritain dong pengalaman lo selama lo kerja sebagai driver online. Sebagai driver online, gue banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti kerja dari pagi sampai malam, banyak halangan pas bekerja, ilmu-ilmu yang gue dapat sebagai driver banyak banget lah yang gue gak dapet di kuliah. Oke, menurut lo kelebihan dan kekurangan kerja setelah lulus SMA? Kelebihannya kerja lu bisa mandiri, lu bisa dapat keuntungan sendiri, bisa buat nabung sendiri. Kekurangannya lu ngedapat ilmu yang dapat di kampus atau di perkuliahan. Oke. Saran menurut lo bagi bisa dikatakan anak-anak yang pengen lulus SMA, menurut lo lebih baik kerja atau kuliah? Dari anak-anaknya yang mungkin punya perekonomian yang bagus, lebih baik kuliah. Dan kalau emang yang ekonominya kurang,
lebih baik start di kerja aja. Halo semua, nama gue Ridho Adi Nugraha Putra. Oke Ridho, lu kuliah atau kerja sekarang? Kebetulan gue sekarang kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Untuk kuliah lu tuh semester berapa dan kuliah lu jurusan apa? Untuk kuliah gue semester 3, baru masuk semester 3 dan sekarang gue ngambil jurusan ilmu komunikasi. Oke. Terus untuk kerja lu di bidang apa sih lu? Kalau untuk kerja kebetulan sekarang gue ada di bidang business development, itu khususnya di market research and analysis. Kenapa lu milih kuliah sambil kerja? Milih kuliah sambil kerja itu banyak faktor. Salah satu faktornya adalah karena pengen jadi pribadi yang lebih mandiri dan juga karena pengen bantu orang tua juga. Dan di sini biar gue juga bisa membiayai kuliah gue sendiri. Kenapa lu nggak milih salah satu? Kalau misalkan dibilang pilih salah satu nggak bisa karena ada salah satu faktor yaitu faktor perekonomian, di mana di sini gue harus bekerja untuk membiayai kuliah gue sendiri. Karena bicara kuliah itu kan bicara jangka panjang dan membutuhkan biaya. Maka dari itu gue perlu buat kuliah sambil kerja. Ceritain dong experience lu kuliah sambil kerja. Pasti kan banyak banget nih tantangannya. Experience gue kuliah sambil kerja buat teman-teman di luar sana atau yang lagi menjalani, pengalaman gue selama kuliah sambil kerja itu berat banget karena pertama lu harus ngatur waktu dengan baik antara kuliah lu sama kerja lu, belum lagi dari tugas-tugas kuliah lu juga, belum juga dari tugas-tugas dari kantor, dan semua harus balance dan semuanya harus selesai tepat waktu seperti itu kan. Dan selain dari manajemen waktu yang harus bagus, ya di situ juga lu harus punya kemauan yang tinggi sih. Karena kalau misalkan kita nggak punya kemauan yang tinggi, pasti salah satunya bakal lost tuh. Salah satunya bakal ditinggalin, entah nanti lu jadi fokus kuliah doang atau nanti lu jadi fokus kerja doang. Oke. Kelebihan dan kekurangan menurut lo kuliah sambil kerja setelah lulus SMA? Oke. Kadangkala di masa-masa kita tuh masih pengen main ya. Kadangkala ketika ketika kerja sambil kuliah waktunya udah habis, masih ada tuh perasaan-perasaan kayak teman-teman kita pada main, kita pengen main susah banget gitu kan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kelebihannya adalah di sini sebagai pribadi yang bisa kuliah sambil kerja kadang ngerasa achieve sih sama diri sendiri. Jadi ngerasa senang bisa ngebiayain diri sendiri untuk kuliah kita sendiri juga gitu. Singkatnya sih gitu ya, kelebihan dan kekurangan. Oke. Kalau saran lu buat anak-anak SMA bisa dikatakan gitu yang pengen lulus SMA nih, menurut lo lebih baik pilih mana? Pilih kuliah, pilih kerja, atau pilih kuliah sambil kerja? Kalau menurut gue itu pilihan mereka masing-masing ya, karena backstory atau background mereka kan berbeda-beda nih gitu kan. Kalau misalkan sekiranya memang lu memiliki privilege atau lu memiliki hal yang cukup untuk lu ya kuliah aja nggak apa-apa. Karena pada dasarnya di usia kita seperti ini tuh bagusnya sih lebih banyak belajar ya, karena investasi kepala kan itu lebih penting ya. Tapi kalau misalkan sekiranya memang kita tersendat akan atau kita punya kendala, ya lebih baik kuliah sambil kerja gitu, untuk membantu diri lu sendiri mencapai cita-cita lo atau kebutuhan lu di masa depan.